Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dindin Dimyati, selaku dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi. Saya Muhammad Surya dari kelas K4504. Kelompok kami akan membahas dua teori komunikasi. Yang pertama adalah teori penetrasi sosial, dan yang kedua teori disonansi kognitif. Materi pertama akan dibawakan oleh Dwi Saputra Jaya. Baik, saya akan membawakan teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh psikolog Erwin Alma dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Teori penetrasi sosial merupakan tahapan sebuah hubungan dari tingkat dangkal menuju ke tingkat yang lebih dalam lagi. Teori ini biasanya disebut teori bawang. Kenapa? Karena sebuah hubungan itu analoginya seperti bawang, yang dimana memiliki beberapa lapisan. Berikut ada 4 asumsi dasar dari teori penetrasi sosial, yaitu asumsi yang pertama, hubungan memiliki kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Asumsi yang kedua, secara umum perkembangan hubungan sistematis dan bisa diprediksi. Asumsi yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi, yaitu penarikan diri dan disolusi. Dan terakhir, asumsi keempat, pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Terdapat tingkatan dalam penetrasi sosial, yaitu tahapan pertama, tahap orientasi, tingkat dimana kita masih memperlihatkan sedikit kepribadian kita pada orang lain. Lalu tahap kedua, tahap pertukaran afektif eksploratif, dimana kita sama-sama saling menjelajahi satu sama lain. Lalu tahap ketiga, yaitu tahap pertukaran afektif, dimana interaksi di sini terasa lebih bebas lagi dan nyaman karena adanya kepercayaan yang mulai meningkat terhadap lawan bicara atau orang lain. Yang terakhir, tahap pertukaran stabil, di mana kita mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan perilaku kita secara lebih terbuka lagi karena adanya kepercayaan yang tinggi kepada lawan bicara kita atau orang lain. Oke, contoh dari teori ini biasanya kita jumpai kepada mahasiswa baru yang sedang bekerja kelompok. Berawal dari hanya chat WhatsApp melalui grup biasa saja, hingga mereka ingin mengenal satu sama lain lebih jauh lagi dengan cara melakukan chat pribadi dan membahas hal-hal yang bersifatnya lebih personal lagi. Oke, materi kedua akan disampaikan oleh teman saya Alif Nur Khairi. Teori disonansi kognitif merupakan teori psikologi sosial yang membahas ketidakkonsistenan diri di antara pikiran dan perasaan dengan perilaku yang sifatnya bertentangan. Terdapat 4 asumsi dasar di dalam teori disonansi kognitif. Yang pertama, manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, dan perilakunya. Asumsi ini menekankan bahwa manusia mementingkan adanya stabilitas dan konsistensi di dalam hidupnya. Yang kedua, disonansi muncul karena adanya inkonsistensi psikologis di dalam pikiran manusia. Teori ini merujuk bahwa fakta-fakta harus tidak konsisten secara psikologis satu dengan lainnya untuk menimbulkan disonansi. Yang ketiga, disonansi adalah perasaan tidak suka mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan dengan dampak-dampak yang tidak dapat diukur. Dan yang keempat, terakhir, disonansi akan membuat manusia terdorong untuk memperoleh konsonansi. Dan di saat yang bersamaan, berusaha untuk mengurangi disonansi untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh dari teori ini seringkali ditemui ketika mahasiswa yang ingin sukses dalam perkuliahan tetapi enggan untuk belajar lebih giat. Dan mereka justru lebih memilih untuk rebahan atau melakukan kegiatan yang kurang produktif. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami berharap dengan memahami dua teori tersebut dapat berimpact untuk kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.